اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حده من صيامه الجوع والعطش. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah kita termasuk mendapatkan kesempatan besar sekali lagi mendapati Ramadan, sebuah sarana, sebuah jalan, sebuah upaya, sebuah metode yang Allah ciptakan untuk manusia bisa mendapatkan, hamba-hambanya bisa mendapatkan keuntungan dari setiap spesifikasi ibadah. Saya katakan spesifikasi ibadah yang bersifat ritual. Saudaraku, dunia berubah, perkembangan hukum Islam berubah. Masa Rasul, harta rampasan perang dibagi. Masa Umar, tidak dibagi. Kenapa? Masa Rasul belum ada Baitul Mal, belum ada administrasi negara. Masa Umar, tentara sudah digaji, perang dapat gaji. Maka begitu perang tidak ada pembagian harta rampasan perang. Begitulah dinamika dan dinamisnya ajaran Islam ketika bicara terkait dengan hal-hal yang bersifat muamalah duniawi. Tetapi saudaraku, ada satu ibadah yang tetap dari mulai masa Rasul sampai sekarang tidak boleh diubah. Salah satu di antaranya adalah ritual sholat, ritual puasa, ritual haji yang kita ingat sebagai arkan kelompok arkan Islam. Saudara, ada sebuah tanya, adakah kebutuhan manusia yang bersifat tetap sehingga dibutuhkan ibadah yang bersifat tetap? Tidak boleh berubah. Yang kita kenal dengan ibadah khusus atau ibadah yang bersifat khusus. Tentu ada, saudara. Maka mudah-mudahan dalam Ramadan kita selalu mendapatkan asupan-asupan pengetahuan baru sampai pengetahuan kita yang sudah ada sebelumnya. Saudaraku, jamaah ya Ramadan yang dirahmati, satu ayat dan satu hadis yang tadi saya bacakan dan itu sudah familiar. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi insan yang bertakwa. Kemudian Rasulullah berkata, betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia peroleh hanya lapar dan haus. Satu ayat dan satu hadis ini saya akan jadikan sebagai landasan kultum Ramadan kita pada malam ini yang sudah berjudul dimensi dan relevansi ibadah puasa di era kekinian. Saya ingin menunjukkan bahwa ada dua dimensi dalam setiap ibadah. Yang pertama dimensi fiqhiyah, yang kedua adalah dimensi moral atau maqasid syariat dari diturunkannya ibadah itu sendiri. Saudaraku, setiap ibadah seperti yang saya sampaikan di dalam Islam memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Ada pesan moral yang ingin diraih dari setiap kebajikan yang dilakukan. Kalau sholat bertujuan agar terciptanya karakter seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk tetap istiqamah dalam kebenaran atau bersegera menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk kuat menghindari dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Zakat bermaksud menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Maka zakat itu dimaknakan bertujuan dengan pesan, janganlah engkau akumulasi kekayaan di dalam harta yang kamu peroleh, sekalipun dengan cara halal. Ada hak orang-orang miskin di dalam. Tentu ini juga memerlukan kajian supaya kita tidak merasa apa yang kita peroleh dalam diri kita seterusnya. Saudaraku, demikian juga dengan ibadah puasa. Dia memiliki pesan moral, melahirkan orang-orang yang memiliki atau peduli atau empati dan bersimpati kepada orang-orang miskin. Puasa mengajari kita untuk merasakan lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Dalam dunia pendidikan, metode paling efektif dalam pendidikan adalah learning by experience. Belajar dengan mengalami langsung hal yang dipelajari. Maka puasa mestinya menjadi metode yang efektif dalam mendidik umat Islam untuk memiliki sensitivitas dan keberpihakan kepada sekaligus juga akhirnya sensitivitas dan keberpihakan itu lantas melakukan sikapnya. Tindakan berikutnya adalah dia mengayomi, membantu dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak orang-orang fakir dan miskin, atau lebih kita kenal dengan sebutan orang-orang miskin. Ingatlah saudaraku, satu tujuan dalam ibadah adalah untuk membentuk moralitas, membentuk karakter, membentuk akhlak umat. Jika tujuan untuk membentuk moralitas atau akhlak dari setiap ibadah itu tidak tercapai, maka sia-sia ibadah. Sebagaimana kita lihat misalnya ketika Allah memberi contoh di mana ibadah tidak memiliki dampak pada moralitas, pelaku ibadah itu disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Kita lihat dalam Al-Ma'un, al-ayat allati yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama itu? Orang yang tidak peduli orang miskin dan tidak memberi makan anak-anak yatim. Kalau mereka sholat itu hanya keriaan saja. Kalau mereka membantu, hanya bagian dari upaya mereka untuk membangun personal branding. Atau ada tujuan tertentu saat memberikan sumbangannya lengkap dengan spanduknya di mana ada fotonya di sana. Saudaraku, itu ciri di mana ketika dia melakukan ibadah tetapi karena keriaan, maka sekalipun tampak sholatnya ada, tampak bantuan yang ada, tetapi Allah yang kategorikan ini kelompok pendusta. Saudaraku, dan dalam puasa jika tujuan membentuk moralitas atau akhlak dari setiap ibadah puasa yang kita lakoni, yang kita laksanakan tidak tercapai, sia-sialah puasa itu. Seperti dikatakan pada ungkapan Rasulullah, rubba sha'imin fazkur misyamil ju' wal 'atash. Berapa banyak kamu lihat orang puasa tidak dapat apa-apa, cuma rasa lapar dan rasa dahaga saja. Tidak ada yang tahu. Tentu semua ini menunjukkan saudaraku betapa malangnya kalau kita dalam melakoni ibadah tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudaraku, dan betapa tidak aneh ya. Coba bayangkan bahwa rupanya kita pernah melakukan sesuatu, kita pernah mampu dan berhasil menahan diri selama 29 atau 30 hari untuk tidak memakan yang makanan yang halal, minuman yang
dengan badan yang halal semata karena sadar dan tahu Allah Maha melihat, Allah melihat. Tidak pernah kita bermaksud minum sambil berwudu ketika kita puasa. Bukan karena orang tidak tahu, bukan itu, kan kita sadar Allah melihat. Jika demikian, kalau menahan diri terhadap makanan dan minuman yang halal saja, kita pernah sukses, kita pernah berhasil. Apa payahnya menahan diri untuk tidak memakan meminum yang makruh, betul tidak? Apalagi menahan diri dari memakan yang haram. Tidaklah. Ini dampak dari pelaksanaan kesadaran diri sebagai impact dari ibadah puasa ini. Saudaraku, ibadah puasa sepanjang sejarah itu akan selalu meneguhkan pesan-pesan moral yang kuat bagi kami. Moralitas yang diberikan oleh puasa itu lewat penderitaan fisik merujuk kepada upaya membangun kesabaran, melahirkan persaudaraan atau mengikatkan persaudaraan yang dibuktikan dengan lahirnya solidaritas kemanusiaan. Tujuan tertinggi dari disyariatkannya puasa itu supaya terjadi pencerahan fikir dan pencahayaan hati dalam wujud imsak. Begitu imsak, kita tidak boleh makan dan minum. Imsak dalam wujud bentuk pengendalian diri, penahanan diri dalam rangka menghadapi kompleksitas kehidupan harian kita yang penuh dinamika dan beragam macam. Saudaraku, pengendalian diri tersebut pada gilirannya akan mewujudkan bentuk imunitas, kekebalan, ketahanan, kekuatan, semacam daya tahan terhadap tekanan dan godaan, dan daya seleksi terhadap pengaruh positif. Ketika kita sudah mampu mengimplementasikan pengendalian diri yang diperoleh lewat puasa, menjadi modal penting manakala kita akan melakukan transformasi sosial. Saudaraku, sebab dengan memiliki kemampuan kendali, kita telah mengendalikan dunia ini dalam kita. Dan tanpa sadar, kita sudah menjalankan fungsi penciptaan diri kita seperti yang disebut oleh Allah, menjadi Khalifatullah, pengendali dalam kehidupan dunia. Bukan yang dikendalikan oleh dunia karena kita yang turut larut dalam cuaca sosial yang terjadi. Saudaraku, takwa itu sebagai tujuan akhir dari puasa, langkah mencapai ternyata haruslah produktif. Dan itu melahirkan orang-orang yang memiliki akuntabilitas. Kalau kita perhatikan OTT KPK terhadap para pelaku suap di BPK dan Kementerian Desa dan PDT dalam kasus suap Kemendes untuk mendapatkan status opini atas LHP, laporan hasil pemeriksaan. BPK yang melibatkan pejabat eselon 1 di Kementerian Desa dan PDT serta pejabat eselon 1 di BPK mengindikasikan bahwa ternyata nilai integritas dan kejujuran masih rapuh di kalangan pejabat birokrasi negeri ini. Nilai akuntabilitas ternyata dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir kita melihat apa yang terjadi ketika kejaksaan ini mengungkap kasus Pertamina. Semua kita terpaksa harus antri
Kalau nggak punya uang, belilah yang murah, Pertalite. Itu pun harus pakai kaki, warkop. Sementara yang punya uang, ya silakan Pertamax itu nggak ada antrian cepat. Yang ternyata oplosan. Betapa licik dan tidak manusiawi. Karena hasrat kendali nafsu yang tidak puas. Korupsi itu dilakukan bukan orang miskin karena lapar, tapi mereka yang kenyang dan kurang kenyang. Boleh jadi puasa ini saudara tidak muncul. Apa itu akuntabilitasnya? Akuntabilitas itu adalah sebuah konsep etika yang banyak dikaji dalam disiplin kehidupan administrasi publik dan juga ilmu politik pemerintahan. Yang secara sederhana, orang yang akuntabilitas itu berarti memiliki kebertanggungjawaban. Akuntabilitas ini memiliki kandungan dua makna sekaligus, yaitu akuntabilitas prosedural normatif dan akuntabilitas substantif. Akuntabilitas prosedural atau administratif mengandung arti bahwa seseorang yang memegang mandat akan menjalankan mandatnya berdasarkan kaidah, aturan, prosedur yang sudah disepakati. Dalam bahasa agama kita, puasa kita itu harus akuntabilitas prosedural, harus mengikut aturan sesuai dengan kaidah fikih. Nah, kira-kira begitu. Tidak boleh puasa, kalau dikatakan puasa syarat rukunnya sudah ikuti. Itu berarti akuntabilitas prosedural normatif seorang muslim ketika berpuasa adalah kesucian untuk tunduk dan taat tentang ketentuan fikih mengenai puasa. Kira-kira begitu. Dan akuntabilitas substantif berarti seseorang pemegang mandat selalu mengorientasikan tindakannya pada tujuan dan bertanggung jawab kepada pemberi mandat, yaitu rakyat. Saudaraku, dalam praktik birokrasi justru didapati fakta tidak adanya korelasi signifikan antara nilai akuntabilitas opini WTP, apa itu WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK, dengan tindakan durjana yang dilakukan korupsi oleh para pejabat birokrat dengan bersama-sama dengan pengusaha. Saudara, Ramadan menghadirkan kita kembali kepada kesimpulan. Disinilah relevansi puasa, relevansi syariat puasa Ramadan dengan laku amalia seorang muslim ketika dia menjalankan fungsi sosial dan ketika dia mengabdikan dirinya lewat profesi yang bermanfaat. Dalam puasa, komitmen akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah terletak pada dua publik tersebut, yaitu ketika dia sudi mengikuti kaidah fikih dalam menjalankan ibadahnya, dan kemudian juga dalam akuntabilitas substantif ketika dia peduli terhadap tujuan inti, esensi dari ibadah itu, yakni menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka dia tidak minum, maka dia tidak makan, yakni lahir dari sifat itu, lahir kepekaan sosial. Maka peran-peran yang diemban oleh manusia dalam kehidupannya dapat dia bertanggungjawabkan, karena semua itu dilakukannya dengan nilai-nilai kejujuran. Tidak ada kata lain. Pesan moral puasa, saudara, adalah ketundukan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai kandungan puasa tersebut seperti kejujuran, empati dan simpati dan relasi kemanusiaan. Dia bangun dengan dalam dunia profesi, puasa mengajarkan pada diri profesional muslim akuntabel dan produktif. Setiap ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin mestinya memiliki aspek transformasi kebaikan dalam laku, tindakan sosial dan muamalahnya syariah. Itulah hakikat Islam yang berkebajikan, Islam yang mencerahkan, Islam yang memberi solusi, Islam yang menunjukkan kerahmatan
bagi seluruh saudara. Melalui pembelajaran Ramadan, saudaraku, seorang Muslim dituntut untuk mampu melakukan semua tindakan-tindakannya sebagai representasi dari keinginan, dari kesadaran bahwa dia berada dalam pengawasan Allah, untuk kemudian menunjukkan posisinya sebagai Abdullah, hamba Allah dan Khalifatullah di muka bumi, dengan menjadikan dan menghadirkan Islam Muslim akar katanya melahirkan keselamatan, keberkahan, kedamaian, kebaikan, keutamaan. Syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji yang dilakukan harus mampu mendorong manusia untuk memiliki pribadi yang bertakwa, pribadi yang terpercaya, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang tidak akan mengambil yang bukan hak. Ikhlas, memiliki produktivitas dalam kerja yang berujung dia akan menjadi insan. Apa itu insan bukan? Di ketinggian pikirnya tidak mampu memadamkan api pikir. Setiap orang berhubungan dengannya akan merasakan ketenangan, kesenangan, kepuasan. Karena memang orang ini sedang beribadah kepada Allah di setiap aktivitas. Saudaraku, mari kita jalani puasa dengan menghayati semua peran dan keinginan atau wujud-wujud akhir puasa. Begitu kita bangun, begitu kita bekerja, begitu kita berinteraksi dengan lain, ingat Allah mengawasi. Dengan kesadaran ini, bagaimana kita tidak mau makan dan minum karena merasa diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan puasa ini akan mampu juga menghantarkan kita menjadi insan yang memberi manfaat karena seluruh aktivitas dicukupkan sebagai hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, bagaimana menciptakan insan kamil? Barangkali kita sambung. Nasrul